Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yigor Fatah. Saya mahasiswa Universitas Muria Kudus jurusan Sistem Informasi. Kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul akun dan manfaatnya. Yang pertama, pengertian akun. Akun adalah suatu media untuk mencatat transaksi-transaksi keuangan atau sumber daya yang dimiliki perusahaan seperti aktiva, hutang, modal, dan penghasilan, serta beban. Akun menjadi berbagai bentuk. Yang pertama kita akan membahas akun T. Akun T adalah akun yang berbentuk seperti huruf T. Yang di atas adalah nama perkiraan, lalu di sebelah kiri kita bisa lihat di sini ada sisi debit, lalu yang sebelah kanan diisi dengan sisi kredit. Selanjutnya, akun dua kolom. Yang dimaksud akun dua kolom adalah akun yang memiliki dua kolom untuk menjelaskan penjelasan dan keterangannya. Seperti gambar di bawah ini, bisa kita lihat di sini ada tanggal, keterangan, revelar, debit, lalu ada tanggal, keterangan, revelar, dan kredit. Jadi dibagi dua antara debit dan kredit, tidak disatukan. Selanjutnya, akun dengan 4 kolom. Kalau akun dengan 4 kolom, di sini debit dan kredit disatukan menjadi satu, lalu ada saldonya juga debit dan kredit. Tanggalnya kita bisa lihat di sini, lalu diberikan keterangan, selanjutnya diberikan revelar, lalu debit, kredit, saldo yang meliputi saldo debit dan saldo kredit. Pengelompokan akun. Yang dimaksud pengelompokan akun adalah akun-akun neraca atau disebut juga akun real, yaitu semua akun yang terdapat di dalam neraca seperti akun aktiva, akun hutang, dan akun modal. Akun-akun laba rugi atau disebut juga akun nominal, yaitu semua akun yang terdapat di dalam laporan rugi laba yang mencakup akun pendapatan dan akun beban. Bisa lihat di sini gambarnya, gambar buku besar. Buku besar dibagi menjadi akun real, akun aktiva, akun hutang, dan akun modal. Lalu sebelah kanan ada akun nominal, akun pendapatan, dan akun beban. Ini semua dirangkum dan akan menjadi sebuah buku besar. Pedoman pengisian akun. Pedoman pengisian akun adalah bisa kita lihat seperti dua ini. Aktiva adalah seperti bawah ini, lalu hutang seperti ini, modal seperti ini, penjualan, beban, pref atau dividen seperti ini. Selanjutnya, buku besar atau general ledger adalah yang dimaksud buku besar adalah kumpulan dari semua akun atau perkiraan yang dimiliki suatu perusahaan yang saling berhubungan satu dengan lainnya dan merupakan suatu kesatuan. Dalam sebuah perusahaan, kita memerlukan buku besar untuk mempermudah memantau arus pergerakan dari dana perusahaan. Bisa meliputi sebagai berikut. Seperti yang dimaksudkan tadi, buku besar yaitu kumpulan dari semua akun atau perkiraan. Jadi kita bisa melihat perkiraan di masa yang akan datang. Dengan begitu kita dapat meminimalisir kerugian di perusahaan. Lalu neraca percobaan. Neraca percobaan adalah neraca saldo atau disebut juga neraca saldo adalah suatu daftar yang berisi seluruh akun yang ada di dalam buku besar beserta saldo akhirnya pada akhir suatu periode akuntansi tertentu. Jadi bisa kita simpulkan neraca percobaan atau neraca saldo adalah daftar dari akun-akun yang ada di buku besar, lalu beserta saldonya, saldo akhir pada suatu periode akuntansi tertentu. Kita dapat memanfaatkan neraca percobaan untuk melihat transaksi-transaksi yang terjadi beberapa bulan terakhir. Laporan keuangan. Dalam perusahaan, kita harus mempunyai laporan keuangan untuk bisa mengatur pengeluaran keuangan perusahaan agar sesuai dengan ketentuan agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Laporan laba rugi adalah suatu laporan yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan profit dalam suatu periode akuntansi atau 1 tahun. Di sini bisa kita lihat laporan laba rugi. Apa yang dimaksud dengan laporan laba rugi?
Laporan laba rugi adalah laporan yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan profit dalam suatu periode akuntansi atau 1 tahun. Di dalam laporan laba rugi, kita dapat melihat kemampuan yang dicapai perusahaan dalam menghasilkan profit dalam satu periode. Misalkan dalam 1 tahun, perusahaan A mendapatkan profit senilai sekian ratus juta dan mendapatkan keuntungan sekitar 50% atau bahkan lebih dari 100%. Itulah fungsi laporan laba rugi agar kita bisa mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan profit atau keuntungan dalam suatu periode akuntansi dalam kurun waktu 1 tahun. Laporan perubahan modal. Apa yang dimaksud dengan laporan perubahan modal? Bisa kita lihat, laporan perubahan modal adalah suatu laporan yang menunjukkan perubahan modal pemilik dalam suatu periode akuntansi akibat transaksi usaha selama periode tersebut. Fungsi dari laporan perubahan modal adalah agar kita dapat melihat perubahan modal pemilik dalam satu periode. Karena dalam sistem akuntansi, modal pemilik bisa bertambah atau berkurang dalam satu periode. Jadi inilah fungsi laporan perubahan modal agar kita dapat memantau perubahan modal pemilik dalam suatu periode akuntansi akibat transaksi usaha selama periode tersebut. Selanjutnya, neraca. Apa yang dimaksud dengan neraca? Neraca adalah suatu daftar yang menunjukkan posisi sumber daya yang dimiliki perusahaan, serta informasi dari mana sumber daya tersebut diperoleh. Dengan adanya neraca, kita dapat memantau daftar-daftar sumber daya yang dimiliki perusahaan. Misalkan, perusahaan A memiliki sumber daya sekian, sumber daya minyak atau dan yang lainnya. Itulah fungsi neraca untuk melihat suatu daftar yang menunjukkan posisi sumber daya yang dimiliki perusahaan serta informasi dari mana sumber daya tersebut diperoleh. Jadi jika kita menyusun neraca, kita harus menyusun dengan lengkap dari mana sumbernya, dari mana dialirkannya, dari mana sumbernya, kemana dialirkannya, dan untuk apa digunakannya. Bisa lihat contoh laporan laba rugi dari perusahaan Jaya Komputer Service untuk periode yang berakhir tanggal 30 Desember tahun sekian-sekian. Misalkan di sini kita bisa lihat pendapatannya adalah sekian. Beban operasional meliputi beban promosi, beban listrik dan telepon, gaji karyawan, lalu beban operasional total. Kita harus menotalkan seluruh pendapatan, beban operasional yang meliputi beban promosi, beban listrik, dan telepon, lalu ditotal, lalu kita menghitung laba kotor sebelum pajak. Selanjutnya adalah kita bisa lihat laporan perubahan modal untuk periode yang berakhir tanggal 30 Desember tahun sekian di perusahaan Jaya Komputer Service. Misalkan pada awal modal, pemilik menyetorkan modal senilai sekian, lalu seiring berjalannya usaha, laba usaha membuahkan hasil sekian, lalu menghasilkan brief sekian, dan modal akhir periode kita total lalu jumlahkan, dan situlah jumlah dari modal akhir periode tersebut selama sekitar 1 tahun. Selanjutnya bisa kita lihat di sini adalah contoh dari neraca di PT Jaya Komputer Service per tanggal 30 Desember tahun sekian. Aktiva lancar meliputi sebagai berikut. 1. Kas dan bank, nilainya adalah sekian, lalu piutang dagang, nilainya sekian. Selanjutnya yang ketiga dan yang terakhir adalah perlengkapan kantor, nilainya sekian. Lalu aktiva tetap meliputi peralatan kantor yang bernilai sekian, lalu kendaraan, bangunan, dan tanah. Lalu itu semua ditotal dari aktiva lancar, aktiva tetap, ditambahkan lalu ditotalkan.
hasilnya. Selanjutnya, hutang jangka pendek. Hutang jangka pendek meliputi apa saja? Meliputi yang pertama adalah hutang usaha. Hutang usaha bisa kita masukkan datanya di sini, sekian. Lalu hutang jangka panjang. Hutang jangka panjang adalah hutang yang meliputi hutang bank dan modal pemilik. Jadi kita harus menghitung berapa hutang bank yang kita ambil, lalu modal yang kita setorkan di awal pembuatan perusahaan. Misalkan kita bisa lihat di sini hutang bank sepersekian, lalu modal pemilik sepersekian, lalu di total pasifannya, lalu memunculkan hasilnya, dan dari situ kita bisa melihat hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang yang harus dibayarkan perusahaan. Itu tadi adalah presentasi dari materi akun dan manfaatnya. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih.